teman-teman, yuk kita mulai bimbel hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu ya. Karena buat kelas 12 mulai Senin kemarin ya udah masuk lagi dan di semester 2 ini juga bakal dihadapkan dengan berbagai macam ujian ya dan tugas sekolah. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Maulidia, bisa dipanggil Kak Maul. Saya adalah tentor literasi bahasa Indonesia pada malam hari ini. Salam kenal ya semuanya. Oke, hari ini sesuai jadwal kita akan belajar tentang subtes literasi bahasa Indonesia ya teman-teman. Nah, for your information, di UTBK itu ada banyak sekali subtes. Salah satunya subtes literasi. Nah, subtes literasi itu masih dibagi lagi teman-teman jadi dua, yaitu subtes literasi bahasa Indonesia dan juga literasi bahasa Inggris. Jadi malam hari ini kita akan fokus ke subtes literasi bahasa Indonesia dulu ya, karena sesuai dengan kewarganegaraan kita, apa teman-teman? WNI. Oke. Oke, seperti yang dijelaskan oleh admin di chat, untuk akses materi dan rekaman hari ini akan di-upload besok ya, teman-teman, di YouTube-nya UTBK SNBT. Jadi pastikan kalian follow YouTube-nya UTBK SNBT agar bisa mengulang atau mempelajari ulang materi-materi hari ini. Oke, Kak Maul share screen terlebih dahulu untuk materi hari ini. Oke, suaranya apakah kecil atau putus-putus, teman-teman? Oke, aman ya untuk suaranya. Oke, ada yang bilang putus-putus. Bentar, oke aja deh, biar nggak putus-putus suaranya. Oke, apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Kak. Oke, sudah terlihat ya untuk PPT-nya. Nah, hari ini kita akan belajar tes literasi bahasa Indonesia. Sorry, salah ini ya, untuk UTBK SNBT tahun 2026. Oke, Kak mau reminder teman-teman untuk TKA dan SNBP dan SNBT juga. Nah, kalian juga jangan terkecoh ya dengan nilai-nilai TKA yang udah kalian lakukan. Itu TKA itu tidak jadi penentu kelulusan teman-teman untuk SNBT. Jadi untuk penentu kelulusan SNBT itu hanya UTBK. Jadi kalian harus persiapkan dengan matang dan belajar sejak awal ya teman-teman untuk kelulusan SNBT 2026 kalian. Oke, Kak mau spill dikit untuk UTBK tahun 2025 kemarin. Sepengalaman teman-teman yang sudah UTBK tahun 2025 kemarin, LBI atau Literasi Bahasa Indonesia itu jadi impostor teman-teman, atau jadi substansi literasi yang diam-diam menghanyutkan. Kenapa? Karena di LBI atau Literasi Bahasa Indonesia ini ada beberapa teks yang ada nama-nama unsur kimia, nama-nama fisika atau saintek. Kak, suaranya hilang, Kak?
Oke, kalau gini, Ada, Kak. oke aman ya. Aman, aman Kak. Oke, sampai mana tadi penjelasan tentang ini ya? Kimia. Oke, kimia. Oke, nah di Aduh. UTBK ini ada beberapa teks. Hilang lagi, Tes. Kak. Kak, hilang, Kak, hilang, hilang. Eh, Sebentar mau. Oke, halo teman-teman. Kalau gini aman atau masih Aman, putus-putus? aman. Aman, Kak, aman. Aman Kak, aman. Oke. Oke, mohon maaf ya sebelumnya agak putus-putus. Oke, Kak mau lanjutkan untuk literasi bahasa Indonesia ini ya. Untuk literasi bahasa Indonesia ini, kalian nanti jangan kaget kalau ada soal-soal tentang saintek seperti nama-nama unsur kimia, kemudian ada fisika, biologi. Karena sesuai penjelasan dari Pak Edward ini, literasi bahasa Indonesia itu bisa mencakup soal-soal saintek dan soshum. Oke, selanjutnya untuk jumlah soal UTBK tahun 2026, khususnya untuk literasi dalam bahasa Indonesia itu ada 30 soal, teman-teman. Jadi, paling aman kalian mengerjakan literasi bahasa Indonesia ini satu soal 1 menit. Biar kalau ada soal-soal yang dengan teks panjang, kalian bisa mengerjakan lebih lama atau soal-soal yang sulit itu kalian bisa lebih lama mengerjakan. Itu paling aman 1 menit ya teman-teman untuk literasi bahasa Indonesia ini. Kemudian tanggal penting UTBK SNBT, jangan lupa untuk registrasi akun siswa ya mulai 12 Januari nanti untuk akun SNBP dan SNBT. Jadi jangan sampai terlewat untuk registrasi akun siswa karena kalau kalian tidak registrasi akun siswa nanti kalian tidak bisa mendaftar SNBP maupun UTBK SNBT. Jadi pelaksanaan UTBK 21 sampai 30 April, jadi sekitar 3 bulanan lagi. Jadi harus dipersiapkan dengan matang dan belajar banyak ya teman-teman. Oke, nah di sini pelaksanaan UTBK 1 gelombang untuk prodinya bisa kalian pertimbangkan sendiri untuk pilihan-pilihannya. Oke, ada 3 model soal UTBK. Untuk yang 2025 kemarin
seperti ini ya teman-teman. Tapi kalau untuk yang 2026 masih belum update, jadi ditunggu untuk update-nya model-model soal UTBK. Nah, kita pakai model soal UTBK yang 2025 kemarin. Ada 3 teman-teman, soal pilihan ganda, A, B, C, D, E, kemudian soal pilihan majemuk kompleks. Biasanya ada tabel yang memuat berbagai opsi pilihan jawaban yang bisa kalian pilih. Kemudian ada soal melengkapi isian rumpang atau soal esai. Jadi esainya nanti akan dijawab dengan kata-kata yang sederhana teman-teman, jadi tidak yang bertele-tele sampai satu paragraf, enggak. Jadi soal esainya itu soal esai singkat. Kemudian materi literasi bahasa Indonesia seperti Kak Maul jelaskan tadi ada beberapa ya teksnya. Ada teks umum, kemudian teks sastra, kemudian teks saintek, dan teks humaniora. Nah, kalau teks umum ini biasanya genrenya inspiratif dan informasi umum, kemudian teks sastra itu biasanya ada cuplikan-cuplikan novel nanti di soal-soal teksnya, kemudian ada cerpen-cerpen cuplikannya, kemudian teks saintek ini bergenre eksplanatif, ulasan, dan argumentatif, nanti ada tentang unsur-unsur kimia, soal-soal kedokteran, dan lain sebagainya. Kemudian ada teks humaniora juga yang seperti biasa kalian pelajari di sekolah, teks-teks soal lingkungan, kemudian sosial, dan lain sebagainya itu teks humaniora. Oke, di sini Kak Maul punya beberapa tips untuk mengerjakan soal-soal literasi bahasa Indonesia. Nah, yang pertama itu yang paling penting langsung dibaca soalnya teman-teman. Tidak perlu dibaca semua teksnya agar waktu kalian tidak terbuang sia-sia. Nah, untuk pilihan jawabannya, ini kalian bisa menggunakan tips ini. Jika soalnya memiliki teks yang panjang, biasanya 3-4 paragraf atau lebih, itu kalian bisa menggunakan metode seleksi pilihan jawaban atau eliminasi. Urut dari pilihan jawaban A, misalnya pilihan jawaban A itu salah, langsung beralih ke jawaban B, dan seterusnya sampai ketemu jawaban yang benar. Misal pilihan jawaban A itu sudah benar, langsung kalian ke soal berikutnya untuk mempersingkat waktu juga. Sampai ketemu jawabannya, kemudian ada juga jika soalnya itu memiliki teks yang pendek, kalian bisa menggunakan metode kata kunci. Jadi pilih salah satu kata yang berada di soal, kemudian cari dan cocokkan di teks apakah sama atau enggak. Kemudian jika sudah menemukan kata tersebut, maka jawabannya biasanya ada di setelah kata tersebut atau sebelum kata tersebut yang ada di teksnya. Jadi ini untuk tips mengerjakan soal-soal literasi bahasa Indonesia. Bisa kalian terapkan juga ketika belajar dan ketika mengerjakan UTBK nanti. Oke teman-teman, sudah siap untuk belajar UTBK? Khususnya literasi bahasa Indonesia. Siap. Oke, sudah siap ya. Nah, Kak Maul punya beberapa soal, tepatnya 20 soal untuk bimbel hari ini, tapi kalau masih ada waktu, nanti akan Kak Maul berikan 5 soal lagi. Dan kalau masih ada waktu lagi, kita bisa sharing-sharing tentang tips maupun Q&A tentang UTBK, khususnya literasi bahasa Indonesia. Jadi sekarang ada 20 soal terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, langsung ke soal yang pertama, langsung dibaca soalnya ya. Apa akibatnya dari naiknya 2% cahaya per tahun? Nah, bisa dijawab teman-teman di kolom chat dan bisa dikerjakan selama kurang lebih 1 menit ya.
Oke, banyak yang menjawab B, kemudian ada yang menjawab D, ada juga yang menjawab C. Oke, kita lihat ke pembahasan. Kira-kira mana jawaban yang benar? Apa akibat dari naiknya 2% cahaya per tahun? Nah, kita ke A terlebih dahulu. Hewan-hewan sulit bergerak di malam hari. Nah, ini kurang tepat ya teman-teman, karena di teks itu bukan sulit bergerak, tapi terganggu. Jadi ada di paragraf pertama, jadi yang A ini kurang tepat ya untuk pilihan jawaban A. Nah, yang betul adalah B, teman-teman. Kehidupan hewan nokturnal menjadi terganggu. Hewan nokturnal ini adalah hewan-hewan malam. Jadi ada di paragraf pertama juga, teman-teman. Ada di sini kalimat kelima, kemudian keenam dan ketujuh. Hewan yang aktif di malam hari menggunakan cahaya bulan untuk bernavigasi. Kemudian mereka sensitif terhadap spektrum cahaya biru. Cahaya semakin terang cahaya biru, semakin mereka terganggu. Nah, itu jawabannya. Jawabannya adalah B, teman-teman. Yang paling tepat adalah B. Nah, A juga kurang betul karena seperti yang Kak mau jelaskan tadi, bukan sulit bergerak ya, tapi terganggu. Ada di paragraf pertama. Kemudian yang C, ada yang menjawab C juga tadi. Kelelawar menjadi sensitif terhadap cahaya biru, itu kurang tepat. Karena kelelawar memang sudah sensitif terhadap cahaya biru ini. Jadi bukan akibat dari naiknya 2% cahaya ya. Kemudian yang D juga kurang tepat karena tidak dijelaskan di teks teman-teman. Tidak perlu lampu karena malam semakin terang. Ini juga tidak dijelaskan di teks walaupun di yang kedua ini ada, tapi kurang tepat untuk pernyataannya. Karena di sini ada lampu, sedangkan di sini tidak ada lampu ya teman-teman. Adanya di sini oleh karena itu malam menjadi semakin terang saja. Kemudian yang E juga kurang tepat karena pada teks khususnya di kalimat 3 ini disebutkan bahwa cahaya itu mengganggu ekosistem alami, bukan menjadikan ekosistem menjadi semakin sedikit. Jadi jawaban yang betul adalah B. Oke, kita beralih ke nomor 2 masih dengan teks yang sama. Jika ditambahkan satu paragraf baru di antara paragraf 1 dan 2, paragraf tersebut kemungkinan akan membahas tentang apa nih teman-teman? Bisa dikerjakan selama 1 menit ya. Katakan gitu. Oke, ada yang menjawab B, kemudian D, ada yang menjawab A juga, ada yang menjawab E. Oke, bervariasi ya. Untuk jawabannya ada yang menjawab B, kemudian ada yang menjawab D, C, kemudian E. Oke, kita lihat ke pembahasan. Kira-kira mana jawaban yang benar?
Soalnya adalah jika ditambahkan satu paragraf baru di antara paragraf 1 dan 2, paragraf tersebut kemungkinan akan membahas tentang apa? Nah, perlu diketahui di paragraf pertama itu menjelaskan tentang dampak meningkatnya cahaya 2% ya teman-teman, dan uji coba polusi cahaya ke kelelawar. Nah, di sini ada penelitian tentang kelelawar, uji cobanya. Kemudian untuk paragraf kedua, itu penelitian tentang uji reaksi kelelawar. Jadi, antara paragraf 1 dan 2 ini sama-sama membahas tentang kelelawar, teman-teman. Jadi, untuk menambahkan satu paragraf baru itu harus berkaitan dengan kelelawar. Nah, kita lihat kelelawar itu ada di pilihan jawaban yang mana aja. Nah, ada di pilihan jawaban yang A saja ya, teman-teman. Jadi, jawaban yang betul adalah yang A. Kelelawar sebagai salah satu makhluk yang terganggu. Karena yang pertama tadi, paragraf pertama, menjelaskan tentang kelelawar juga, dan yang kedua menjelaskan tentang reaksi kelelawar juga. Jadi harus ada kata kelelawarnya, kata kuncinya adalah kelelawar itu. Oke, berarti jawaban yang betul adalah yang A, teman-teman, kelelawar. Nah, banyak yang menjawab E juga tadi, efek penerangan terhadap hewan-hewan nokturnal. Ini juga kurang tepat karena di sini yang diteliti adalah kelelawar di paragraf 2-nya, tidak hanya hewan-hewan nokturnal. Jadi kurang tepat, yang tepat adalah yang A. Oke, kita beralih ke nomor 3, masih dengan teks yang sama. Sebuah kalimat yang efektif dapat memberikan informasi yang jelas kepada pembaca. Nah, pada kalimat 8, informasi apa yang tidak tercantumkan? Kira-kira apa nih? Di kalimat 8. Oke, banyak yang menjawab E, kemudian ada juga yang D, ada juga yang C. Oke, kita lihat ke pembahasan. Jawabannya bervariasi ya. Oke, soalnya adalah sebuah kalimat yang efektif dapat memberikan informasi yang jelas kepada pembaca. Nah, khususnya pada kalimat 8, informasi apa yang tidak tercantumkan. Nah, di kalimat 8 ini ya, informasi yang tidak dicantumkan. Kita ke A dulu, jumlah lampu yang dipasang. Nah, itu ada teman-teman sekitar 200 lampu di sini. Jadi kurang tepat yang A. Kemudian kita beralih ke B, tujuan penempatan lampu. Nah, tujuan penempatan lampunya di sini juga ada, yaitu menguji reaksi kelelawar terhadap spektrum warna ini. Jadi yang B juga kurang tepat. Kemudian yang C, ada juga tadi yang menjawab C, lokasi lampu ditempatkan. Nah, lokasi lampu ditempatkan ini juga ada. Nah, di sini ya, di seluruh negeri untuk lokasi lampunya. Dan ada juga yang menjawab D, jenis warna yang dipancarkan lampu. Nah, ini juga ada teman-teman di teks kalimat 8 ini, yaitu beragam warna ini. Jadi jenis warna yang dipancarkan lampu adalah beragam warna. Jadi yang betul adalah yang E, orang yang menempatkan lampu, karena di sini tidak ada subjeknya. Nah, harusnya di sini di awal kalimat sebelum koma ini harusnya ada subjeknya. Orang yang menempatkan sekitar 200 lampu ini harus ada nama orangnya. Jadi yang betul adalah yang E. Oke, kita beralih ke nomor 4. Masih dengan teks yang sama ya. Manakah simpulan yang tepat untuk bacaan di atas? Nah, kira-kira yang mana nih untuk simpulannya?
Oke, kebanyakan menjawab E ya. Dan ada juga tadi yang menjawab C. Oke, kita lihat ke pembahasan. Apakah E jawaban yang benar? Manakah simpulan yang tepat untuk bacaan di atas? Jawabannya adalah yang C, teman-teman. Mengurangi cahaya dengan spektrum warna biru diperlukan untuk kebaikan semua makhluk hidup. Nah, itu ada di paragraf terakhir, teman-teman, dan juga ada di paragraf 2 dan juga di paragraf 1. Mengurangi cahaya dengan spektrum warna biru diperlukan untuk kebaikan semua makhluk hidup. Nah, di sini bagi seluruh ekosistem. Kemudian spektrum biru di sini juga ada. Dan banyak tadi yang menjawab E ya. Nah, E ini kurang tepat karena kenapa? Karena tidak hanya membahayakan manusia, teman-teman, polusi cahaya itu, tapi juga bisa membahayakan hewan malam di paragraf 2. Nah, ada di sini. Jadi tidak spesifik kehidupan manusia dan kelelawar saja, tapi juga hewan-hewan noktural atau hewan-hewan malam ini. Jadi yang E kurang tepat ya. Banyak yang menjawab E tadi, jadi harus teliti dan harus detail untuk membaca teksnya. Oke, kita beralih ke nomor 5. Masih dengan teks yang sama juga. Penulisan kata bercetak tebal yang tidak tepat adalah, nah ini yang dicetak tebal ya. Kira-kira yang mana nih? Ekologis atau intensitas atau aktif atau sekadar? Oke, kebanyakan menjawab C. Ada juga yang menjawab D. Oke, kita lihat ke pembahasan apakah C atau D jawaban yang benar. Penulisan kata bercetak tebal yang tidak tepat adalah, jawabannya adalah D, teman-teman, ekologis. Harusnya ekologi, karena ekologis itu sifatnya, ekologi itu ilmunya, jadi beda ya ekologis dan ekologi. Jadi harusnya di sini diganti ekologi karena di sini seorang ahli atau ilmuwan. Jadi kita pakai ilmunya. Ilmunya itu namanya ekologi, bukan ekologis. Nah, banyak sekali yang menjawab C ya tadi. Nah, kalau kalian lihat di KBBI atau di websitenya atau di aplikasinya, kata sekadar ini bentuk baku, teman-teman, bukan bentuk non baku ya. Jadi sekadar ini adalah bentuk baku, bentuk tidak bakunya adalah sekedar. Jadi selama ini kalian menulis sekedar-sekedar itu adalah bentuk tidak baku. Jadi bentuk bakunya adalah sekadar. Karena teks ini teks formal, maka kalian harus menggunakan kata baku. Kata bakunya sudah betul sekadar. Sini pakai sekadar, jadi udah betul memakai kata baku sekadar, bukan sekedar. Jadi tidak perlu diubah menjadi kata non baku ya. Jadi yang C ini sudah betul menggunakan kata sekadar, bukan sekedar. Jadi harus rajin-rajin cek KBBI ya, dan ataupun websitenya atau kalian mau install aplikasinya, karena di situ ada banyak update terbaru terkait kata baku dan kata non baku. Seperti yang di internet itu
Di Instagram ada kapitil menggunakan kata formal dan juga non formal. Nah, itu harus update juga, kalian harus rajin-rajin cek KBBI untuk mengetahui mana bakunya, mana non bakunya. Oke, kita beralih ke nomor 6. Nah, ini ada seperti diagram, teman-teman. Dan ada teksnya juga. Untuk soalnya, berdasarkan bacaan di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa kira-kira yang mana nih? Ini beda teksnya dengan sebelumnya. Wis, Nah, ini yang di sini. deh. Keras semua. Emang. Oke, banyak yang menjawab E, kemudian ada juga yang menjawab C. Oke, kita lihat ke pembahasan. Apakah E atau C? Oke, soalnya adalah berdasarkan bacaan di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa jawabannya adalah E, teman-teman. Arsitektur dapat mengalami perubahan. Nah, ada di kalimat keberapa? Ada di kalimat pertama, yang perubahan arsitektur, kemudian ada juga di kalimat keempat. Arsitektur suatu daerah akan mengalami perubahan. Nah, di sini juga mengalami perubahan, jadi sama ya. Atau terjadi perubahan pada unsur kebudayaan yang lain. Jadi kesimpulannya adalah di sini arsitektur dapat mengalami perubahan. Oke, banyak yang betul nih. Oke, kita beralih ke nomor 7. Nah, nomor 7 ini ada beberapa opsi, teman-teman. Kalian bisa menjawab mana yang benar, mana yang salah. Dalam teks tersebut terdapat kata komprehensif. Di bawah ini, manakah pernyataan yang merupakan makna yang tepat dari kata tersebut? Nah, kira-kira kata komprehensif ini artinya mana nih, teman-teman? Apakah yang A ini benar atau salah, yang B ini benar atau salah, yang C ini benar atau salah, D benar atau salah, kemudian yang E juga benar atau salah. Kira-kira yang mana nih?
Oke, jawabannya bervariasi ya. Ada salah, salah, benar, salah, benar. Kemudian A salah, B benar, C benar, D salah, E benar. Dan juga yang menjawab SBB, SB. Oke, kita lihat ke pembahasan. Dalam teks tersebut ada kata komprehensif. Di bawah ini manakah pernyataan yang merupakan makna yang tepat dari kata tersebut? Nah, bisa kalian cek juga di KBBI teman-teman, kata komprehensif itu ada beberapa makna atau beberapa arti. Nah, yang pertama ini bersifat mampu menangkap atau menerima dengan baik. Kemudian yang kedua maknanya adalah luas dan lengkap. Kemudian yang ketiga adalah mempunyai dan memperlihatkan wawasan yang luas. Jadi tinggal cocokkan aja ya di tabel ini kira-kira mana yang benar dan mana yang salah. Nah, untuk yang A itu salah, memiliki ruang lingkup yang kecil tetapi sangat kuat. Nah, ini tidak relevan ya dengan makna-makna ini. Kemudian kita beralih yang B, bersifat mampu menangkap dengan baik. Nah, ini sama kayak yang nomor 1, berarti B ini benar. Kemudian opsi C, mempunyai dan memperlihatkan wawasan yang luas, itu juga benar. Kemudian menyimpan potensi yang tidak terbatas, di sini tidak ada, jadi kurang tepat. Jadi yang D salah, kemudian luas dan lengkap, sama kayak nomor 2, berarti benar. Jadi jawaban yang benar adalah salah, benar-benar, salah, benar. Benarnya di nomor B, C, dan E, yang salah A dan D. Jadi kalian bisa cek di KBBI, di aplikasinya maupun di webnya. Dan informasi juga ya teman-teman di KBBI atau PUBI, itu kalian harus melihat yang update ya. Di KBBI itu kadang kalau tidak diupdate, ada kata-kata atau makna-makna yang berbeda. Jadi pastikan kalian update juga aplikasinya kalau memakai aplikasi. Dan untuk tata bahasa kalian memakai EJD ya. Jangan pakai PUEBI karena PUEBI itu udah lama, aturan baru ini pakai EJD yang versi terbaru. Jadi tidak pakai PUEBI lagi. Oke, kita beralih ke nomor 8, masih dengan teks yang sama. Seperti sebelumnya, manakah penulisan kata yang salah dalam teks tersebut? Kira-kira yang mana nih? Oke, banyak yang menjawab C. Oke, hampir menjawab C semua ya. Oke, kita lihat apakah C yang benar. Manakah penulisan kata yang salah dalam teks tersebut? Nah, betul teman-teman, jawabannya adalah C, kata konkret dalam kalimat 3. Nah, itu harusnya penulisan kata yang benar adalah konkret. Pakai E ya, bukan pakai I. Tadi ada juga yang bilang memakai NG, konkret. Nah, itu kurang tepat karena bentuk bakunya adalah pakai K. Pakai N. Hanya N. Hanya N saja, tidak pakai NG. Yang baku adalah konkret. Bukan konkret, bukan konkret, bukan konkret. Jadi jawabannya adalah yang C. Untuk yang A, betul teman-teman, arsitektur, tidak ada kesalahan penulisan, karena memang di KBBI tulisannya arsitektur begitu. Langsung. Oke, kita beralih ke nomor 9. Soalnya adalah apakah ilustrasi berupa bagan yang terdapat di bawah teks, di samping teks ya maksudnya,
Telah sesuai dengan isi teks secara keseluruhan, jelaskan alasannya. Kira-kira yang mana nih? Sudah sesuai, apa belum sesuai, dan alasannya kenapa? Kira-kira yang mana nih? Oke, kebanyakan menjawab B, ada juga yang menjawab C, ada juga yang menjawab A ya. Oke, ada yang menjawab D juga. Oke, kita lihat ke pembahasan. Apakah ilustrasi berupa bagan yang terdapat di sini telah sesuai dengan isi teks secara keseluruhan? Jelaskan alasannya. Jawaban yang betul adalah yang B, teman-teman. Tidak. Karena teks membandingkan perubahan dan hubungan antara arsitektur dengan kebudayaan. Nah, ada di sini ya. Sedangkan di bagan tersebut itu menunjukkan perkembangan arsitektur dari waktu ke waktu. Nah, jadi ada perkembangan arsitektur dari waktu ke waktu, tapi di sini menjelaskan tentang perubahan dan hubungan arsitektur dengan kebudayaan. Jadi kurang sesuai ya dengan isi teksnya. Kemudian ada juga yang menjawab A karena baik teks maupun bagan berisi informasi tentang kebudayaan arsitektur. Nah, ini kurang tepat karena di sini tentang arsitektur dan kebudayaan. Mungkin kalau ditambah dan itu betul, tapi di sini ada kebudayaan arsitektur itu kurang tepat, harusnya ditambah dan. Kemudian ada juga yang menjawab C karena teks tersebut menjelaskan tentang hubungan antara arsitektur dan kebudayaan. Nah, ini betul juga sih sebenarnya. Tapi kalimat selanjutnya yang membuat tidak betul. Sementara bagan tersebut memperlihatkan bagaimana penamaan model kebudayaan dalam setiap periode tertentu. Nah, ini bukan penamaan model kebudayaan ya, tapi perkembangan arsitektur dari waktu ke waktu. Jadi kurang tepat. Jadi jawaban yang betul adalah yang B. Oke, kita beralih ke nomor 10. Jika diperhatikan lebih saksama, terdapat kesalahan penggunaan konjungsi nih di teks ini. Kira-kira ada di kalimat keberapa nih?
Oke, ada yang menjawab E, kemudian banyak juga yang menjawab D, ada juga yang menjawab C, oke, ada juga yang menjawab B. Oke, kita lihat ke pembahasan. Jika diperhatikan lebih seksama, terdapat kesalahan penggunaan konjungsi atau kata penghubung ya dalam teks tersebut, yaitu ada di yang E teman-teman. Ada di kalimat 5 yaitu penggunaan konjungsi serta. Nah, serta ini seharusnya diganti dengan maupun. Yang benar adalah menggunakan konjungsi maupunnya di sini di akhir-akhir ini baik alam serta lingkungan ini kurang tepat. Harusnya diganti baik alam maupun lingkungan. Nah, perlu diingat juga teman-teman, ada konjungsi dan, kemudian serta, itu digunakan untuk menggabungkan kalimat biasa atau hanya 1 sampai 2 kalimat. Kemudian konjungsi maupun itu digunakan untuk menggabungkan kalimat yang lebih detail. Seperti ini ada baik alam maupun lingkungan. Jadi kurang tepat kalau menggunakan dan atau serta. Jadi yang betul adalah yang E. Diganti dengan kata maupun. Oke, kita beralih ke nomor 11 dengan teks yang lumayan panjang. Ada 2 paragraf tapi kalimatnya banyak. Maksud konvensi genre pada paragraf terakhir adalah, nah paragraf terakhir berarti di sini ya teman-teman. Kira-kira apa nih konvensi genre? Oke, jawabannya bervariasi ya. Ada yang menjawab C, kemudian B, ada juga yang menjawab D, ada juga yang menjawab E. Oke, kita ke pembahasan. Kira-kira mana jawaban yang benar? Maksud konvensi genre pada paragraf terakhir adalah, nah di sini ya, konvensi genre ada di sini. Maksud dari konvensi genre adalah yang C, teman-teman. Pembuatan film dengan ketentuan tertentu sesuai genre yang dipilih. Nah, kenapa yang C? Karena kalian bisa lihat di KBBI, konvensi itu artinya pemufakatan atau kesepakatan. Ada juga perjanjian antar negara, kemudian konferensi tokoh, masyarakat atau partai politik. Nah, yang sesuai adalah yang C ini, teman-teman, dengan ketentuan tertentu. Nah, di sini pemufakatan atau kesepakatan ya. Jadi yang betul adalah yang C, karena ada ketentuan tertentunya. Kalian bisa cek di KBBI juga. Jika tidak ada konvensi genre langsung, kalian bisa melihat konvensinya dulu di KBBI. Maknanya apa, baru
kaitkan dengan opsi jawaban yang tertera di sini. Jadi jawaban yang betul adalah yang C. Oke, kita beralih ke nomor 12. Pernyataan yang benar sesuai teks adalah kira-kira yang mana nih? Bisa menggunakan metode eliminasi seperti tadi. Yang A apakah cocok dengan teks, yang B apakah cocok dengan teks, begitu. Bisa dikerjakan selama 1 menit ya teman-teman. Oke, ada yang menjawab B, kemudian ada yang menjawab E, dan ada juga yang menjawab C. Oke, kita lihat ke pembahasan karena jawabannya bervariasi. Pernyataan yang benar sesuai teks adalah, nah kita ke A yang terlebih dahulu, BTS dipilih menjadi orang paling berpengaruh di Asia selama 2 tahun berturut-turut. Nah, di sini betul teman-teman, karena di 2019 BTS itu juga dipilih menjadi orang paling berpengaruh dan di 2020 juga dipilih. Jadi yang A jawabannya betul, BTS dipilih menjadi orang paling berpengaruh di Asia selama 2 tahun berturut-turut. Nah, tadi juga ada yang menjawab B, Blackpink sudah dipastikan dipilih Gold House sejak tahun 2019. Nah, ini kurang tepat ya. Karena di sini tidak disebutkan di teks tahun 2019 itu dipastikan dipilih karena di sini hanya ditampilkan dalam festival Coachella pada 2019. Itu menjadi grup K-pop pertama. Jadi kurang tepat. Kemudian ada juga yang menjawab C, Bang Joonho dipilih menjadi orang paling berpengaruh di Asia untuk kategori musik and movie. Nah, ini kurang tepat karena Bang Joonho itu adalah sutradara film, bukan musik. Nah, ada di kalimat di paragraf terakhir ya di sini. Kemudian ada juga yang menjawab D, tidak heran BTS dan Blackpink dipilih menjadi orang paling berpengaruh di Asia. Nah, ini betul teman-teman. Tapi kalimat selanjutnya itu kurang tepat karena berasal dari agensi yang sama. Nah, sebenarnya beda agensi ya, dan di sini juga tidak dijelaskan apakah Blackpink dan BTS itu satu agensi, karena Gold House ini sebuah entertainment ya teman-teman, sebuah penghargaan, jadi kurang tepat juga. Kemudian ada yang menjawab E juga, Bang Joonho bukan satu-satunya sutradara berbakat yang dipilih Gold House. Nah, ini kurang tepat juga karena yang disebutkan di teks itu hanya Bang Joonho saja. Jadi kurang tepat kalau bukan satu-satunya ini. Jadi jawabannya betul adalah yang A, teman-teman.
Oke, kita beralih ke nomor 13. Berdasarkan paragraf kedua, apabila Blackpink tidak mencapai 35 juta subscriber di YouTube, apakah hal yang mungkin terjadi? Kira-kira yang mana nih? Hmm. Hmm. Oke, banyak yang menjawab E ya. Oke, hampir semua menjawab E. Oke, kita lihat ke pembahasan. Berdasarkan paragraf kedua atau paragraf terakhir ini, apabila Blackpink tidak mencapai 35 juta subscriber di YouTube, apakah hal yang mungkin terjadi? Nah, betul teman-teman. Jawabannya adalah yang E, Blackpink tetap dipilih sebagai orang paling berpengaruh di Asia tahun 2020, mengingat pencapaian lainnya yang tidak kalah hebat. Nah, di sini juga dijelaskan Blackpink menjadi subscriber dengan 35 juta pelanggan. Kalau tidak terjadi ya mereka masih punya prestasi-prestasi atau pencapaian-pencapaian lainnya yang tidak kalah hebat. Seperti yang di sini menjadi girl group K-pop pertama yang tampil, kemudian ada di peringkat Billboard Hot 100 dan 200. Kemudian ada juga girl group pertama, ada satu-satunya yang masuk chart Billboard Emerging Artist. Jadi pencapaiannya juga banyak, jadi masih dipilih sebagai orang paling berpengaruh di Asia. Oke, kita beralih ke nomor 14, masih dengan teks yang sama. Dari pertanyaan-pertanyaan berikut, manakah yang tidak bisa dijawab hanya dengan mengandalkan informasi dari teks tersebut? Kira-kira yang mana nih? Jika pertanyaannya ini, apakah bisa dijawab di teks atau tidak? Nah, kira-kira yang mana?
Oke, kebanyakan menjawab D dan juga yang menjawab E. Oke, kita lihat ke pembahasan. Dari pertanyaan-pertanyaan berikut, manakah yang tidak bisa dijawab hanya dengan mengandalkan informasi dari teks tersebut? Nah, kita ke A terlebih dahulu ya. Berapa jumlah orang yang dipilih House sebagai kandidat? Apakah bisa dijawab di teks? Nah, di sini ada ya teman-teman jawabannya, yaitu 100 orang Asia yang memiliki pengaruh dalam sejumlah bidang. Jadi kurang tepat yang pilihan jawaban A karena kita mencari yang tidak bisa dijawab. Oke, kita beralih ke B. Apa sajakah judul film yang pernah digarap Bang Joon-ho? Itu juga ada teman-teman di teks jawabannya. Ada di paragraf terakhir ya, yang Kak Maul beri garis merah ini. Ada beberapa film atau judul film yang digarap oleh sutradara tersebut. Jadi kurang tepat untuk yang B, kita beralih yang C. Apa alasan Goldhouse memilih BTS, Blackpink, dan Bang Joon-ho? Apakah ada di teks? Nah, ada juga ya di sini alasan Goldhouse memilih Blackpink, kemudian alasan Goldhouse memilih BTS juga ada, kemudian alasan Goldhouse memilih Bang Joon-ho juga di sini ada karena kecerdasannya, jadi bisa dijawab di teks juga. Jadi yang C ini kurang tepat. Kemudian yang D, apakah lagu Kill This Love ditonton lebih dari 1 miliar penayangan? Apakah ada di teks? Nah, kurang ada ya teman-teman, tidak ada ya di teks. Jadi jawaban yang betul adalah yang D. Karena di sini hanya dijelaskan Blackpink juga menjadi girl group yang menduduki peringkat tertinggi dalam chart Billboard Hot 100 dan 200, yakni di posisi 41 lewat lagu Kill This Love. Jadi tidak ada tentang 1 miliar penayangan, tidak ada di sini, jadi tidak bisa dijawab di teks. Karena kita mencari yang tidak bisa dijawab, jadi jawabannya yang D. Dan banyak juga yang menjawab E, bagaimana proses seleksi most impactful ASEAN. Nah, ini ada di teks teman-teman, jawabannya ada di kalimat-kalimat terakhir. Nah, di sini menurut Goldhouse, daftar final A100 dipilih melalui proses seleksi dengan dimulai oleh nominasi publik. Nah, most impactful ASEAN itu kalian bisa melihat di sini. A100 daftar orang Asia, nah di sini proses seleksinya. Jadi bisa dijawab di teks ya yang E ini, jadi yang E ini kurang tepat. Yang tepat adalah yang D. Oke, kita beralih ke soal selanjutnya, nomor 15. Makna paling tepat kata galaktosemia dalam bacaan tersebut adalah kira-kira yang mana nih? Oke, banyak yang menjawab C, ada juga yang menjawab D.
Ada juga yang menjawab A tadi. Oke, kita lihat ke pembahasan. Makna paling tepat kata galaktosemia dalam bacaan adalah, jawaban yang betul adalah C, teman-teman. Penyakit keturunan yang menyebabkan tubuh tidak dapat mencerna galaktosa. Nah, ada di sini galaktosemia itu tubuh tidak dapat mencerna galaktosa. Nah, sama ya, tidak dapat mencerna galaktosa, dan di akhir-akhir kalimat, galaktosemia diturunkan dari orang tua kepada anak dalam pola penurunan autosomal resesif. Jadi jawaban yang betul adalah yang C, penyakit keturunan ini. Nah, ada juga tadi yang menjawab D, tubuh tidak dapat mencerna galaktosa sehingga zat tersebut menumpuk di dalam darah. Sama ya dengan yang ini ya. Nah, ini kurang tepat teman-teman karena hanya menjelaskan prosesnya saja, tidak menjelaskan apa jenis penyakitnya. Nah, di sini yang C kan dijelaskan penyakit keturunan jenisnya. Dan prosesnya menyebabkan tubuh tidak dapat mencerna galaktosa. Nah, yang D ini itu hanya menjelaskan prosesnya. Tidak ada apa jenis penyakitnya gitu. Oke, jadi jawaban yang betul adalah yang C. Kita beralih ke nomor 16, masih dengan teks yang sama ya. Nah, ini masuk teks saintek teman-teman. Nah, di sini dalam bacaan terdapat pernyataan galaktosemia tergolong penyakit langka yang terjadi pada sekitar 1 dari 48.000 bayi di seluruh dunia. Pernyataan berikut ini yang merupakan penjelas yang tepat atas pernyataan tersebut adalah, kira-kira yang mana nih? Oke, kebanyakan menjawab A, dan ada juga yang menjawab C, ada juga yang menjawab E. Oke, kita lihat ke pembahasan ya. Apakah A atau C atau E jawaban yang benar? Nah, di sini ada pernyataan ini ya, teman-teman, galaktosemia tergolong penyakit langka yang terjadi pada sekitar 1 dari 48.000 bayi di seluruh dunia. Nah, di sini kata kuncinya adalah 1 dari 48.000 bayi di seluruh dunia. Nah, kita lihat kira-kira mana pilihan jawaban yang ada kata bayi atau anak. Nah, yang ada kata bayi atau anak adalah yang E. Galaktosemia diturunkan dari orang tua kepada anak dalam pola penurunan autosomal resesif. Jadi, ini sama-sama membahas tentang bayi atau anak. Jadi bukan yang A, bukan yang galaktosemia selanjutnya ini. Kalimat selanjutnya ini kurang tepat, teman-teman. Jadi, yang tepat adalah yang E, karena sama-sama membahas tentang bayi atau anak. Kalau yang A ini, kalimatnya membahas tentang perubahan atau mutasi, kan? Sedangkan yang kalimat yang ini, yang ada di soal itu membahas tentang bayi atau anak kata kuncinya. Jadi yang betul adalah yang E, sama-sama memperjelas tentang bayi atau anak.
Oke, kita beralih ke nomor 17. Nah, ini ada kutipan novel, teman-teman. Cuplikan novel. Kira-kira temanya apa nih? Tema cuplikan novelnya ini. Oke, jawabannya bervariasi nih. Ada yang menjawab A, kemudian ada juga yang menjawab E, ada juga yang menjawab B. Oke, kita lihat ke pembahasan. Apakah salah satu di antara jawaban kalian adalah jawaban yang benar? Tema kutipan novel tersebut adalah, temanya adalah yang D, teman-teman. Keputusan akhir tentang cara menjalani hidup menjadi tanggung jawab sendiri. Nah, itu ada di paragraf terakhir. Kalian bisa lihat di kesimpulan di paragraf terakhir ini, di dialognya ini. Mungkin ini bukan waktunya lagi kamu belajar mengambil keputusan sampai yang aku tersenyum dan mengusap rambutnya lagi. Jadi ini tentang keputusan akhir, tentang bagaimana cara menjalani hidup itu menjadi tanggung jawab diri sendiri. Jadi jawaban yang betul adalah yang D. Tadi juga ada yang menjawab A, cara pandang seseorang terhadap orang lain dalam bersikap dan memahami sebuah keputusan. Nah, ini kurang tepat karena di sini ada dua sudut pandang, teman-teman. Ada sudut pandang tokoh aku dan tokoh Suki. Jadi kurang tepat kalau hanya cara pandang seseorang saja, karena di sini ada dua sudut pandang antara Suki dan aku. Oke, jadi jawaban yang betul adalah yang D ya. Oke, kita beralih ke nomor 18, masih dengan cuplikan novel tadi. Pernyataan berikut yang mencerminkan ketegasan dalam memegang prinsip hidup yang muncul dalam kutipan novel tersebut adalah, kira-kira yang mana nih? Dialog yang mana yang mencerminkan ketegasan dalam memegang prinsip hidup?
Oke, kebanyakan menjawab E ya. Oke, ada juga yang menjawab B. Oke, kita lihat ke pembahasan. Pernyataan berikut yang mencerminkan ketegasan dalam memegang prinsip hidup yang muncul dalam kutipan novel tersebut adalah, jawabannya betul adalah yang B, teman-teman. Tapi, kamu harus tahu kalau nggak ada orang lain yang bisa menanggung resiko dari perbuatan yang kamu pilih. Nah, itu mencerminkan ketegasan bahwa tokoh aku yang berdialog ini menegaskan ke tokoh Suki bahwa nggak ada orang lain yang bisa menanggung resiko dari perbuatan yang kamu pilih. Kalau yang E, aku mau untuk keputusan yang ini, pikirkan diri sendiri, ambil keputusan berdasarkan keinginanmu, bukan apa yang diminta anak itu. Nah, ini rancu juga, agak maknanya agak berbeda juga, teman-teman. Bisa mencerminkan keegoisan, bisa mencerminkan ketegasan. Jadi kurang tepat juga, jadi yang betul adalah yang B. Yang ada di kalimat ini ya, dialognya tokoh aku berbicara ke tokoh Suki. Oke, kebanyakan terkecoh ya, jadi harus detail dan harus teliti juga untuk menjawab. Oke, kita beralih ke nomor 19 dengan teks yang normal ya teman-teman, bukan teks novel. Pernyataan yang sesuai dengan bacaan di atas adalah kira-kira yang mana nih? Hmm, A, B, C, D. Oke, banyak yang menjawab A ya. Kemudian ada juga yang menjawab D, C, kemudian ada juga yang menjawab B. Oke, kita lihat ke pembahasan, kira-kira mana jawaban yang benar. Pernyataan yang sesuai dengan bacaan di atas adalah, nah kita pakai teknik eliminasi seperti tadi ya. Kita lihat yang A terlebih dahulu, apakah cocok dengan yang ada di teks. Gas hasil pembakaran bahan bakar fosil menjadi salah satu penyebab efek rumah kaca. Apakah sesuai dengan yang ada di teks? Nah, sesuai teman-teman. Nah, ada di sini ya. Gas yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar di pembangkit listrik, pabrik, dan mobil adalah penyebab efek yang disebut rumah kaca. Nah, sesuai ya. Di sini gas yang dihasilkan pembakaran bahan bakar fosil betul menjadi salah satu penyebab efek yang disebut rumah kaca. Jadi jawaban yang betul adalah yang A, teman-teman. Ada juga yang menjawab B tadi, penduduk Lateu tinggal di Papua New Guinea. Itu kurang tepat karena di sini disebutkan bahwa penduduk Lateu itu berada di Pulau Tegua, Vanuatu. Jadi kurang tepat. Ada juga yang menjawab C tadi, para ilmuwan memperkirakan bahwa permukaan air laut akan lebih akan naik lebih dari 1 meter. Ini kurang tepat juga. Karena yang Kak mau beri garis biru ini, panel ilmuwan yang memberikan saran pada PBB memperkirakan bahwa permukaan air laut akan naik paling tidak 1 meter. Jadi bukan naik lebih dari 1 meter. Di sini paling tidak 1 meter. Jadi kurang tepat juga. Kemudian ada juga yang menjawab D, mencairnya glacier dan gunung es di kutub utara menyebabkan banjir di sebagian
besar kawasan Samudra Pasifik, ini juga kurang tepat, karena di kalimat terakhir ini, gletser dan gunung es itu menyebabkan erosi pantai oleh gelombang air laut. Jadi kurang tepat ya untuk jawaban yang D. Kemudian ada juga yang menjawab E, mencairnya gletser dan gunung es tidak menyebabkan erosi pantai oleh gelombang air laut. Ini kurang tepat karena di sini tidak ada kata tidak ya. Sedangkan di sini ada kata tidak, jadi kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, kita ke soal yang terakhir. Nomor 20, masih dengan teks yang sama. Pernyataan yang tidak benar yang berhubungan dengan Pulau Tegua adalah, nah ini teman-teman, Pulau Tegua. Pernyataan yang tidak benar. Kira-kira yang mana nih? Oke, kebanyakan menjawab A, dan ada juga yang menjawab E. Oke, kita lihat ke pembahasan ya, apakah A atau E. Pernyataan yang tidak benar yang berhubungan dengan Pulau Tegua adalah, kita yang ke A terlebih dahulu, rumah besi merupakan rumah khas penduduk di Pulau Tegua. Nah, kurang tepat ya teman-teman, karena di paragraf pertama di sini dijelaskan bahwa Pulau Tegua itu rumahnya adalah rumah kayu, jadi kurang tepat. Kalau di sini rumah besi, di sini rumah kayu, jadi kurang tepat ya. Jadi yang benar adalah yang A. Kemudian ada juga yang menjawab B tadi, di Pulau Tegua terdapat banyak pohon kelapa. Nah, ini kurang tepat karena di sini sudah benar, teman-teman, pohon-pohon kelapa yang ada di pinggir pantai penduduk Pulau Lateu di Pulau Tegua. Jadi yang ini jawabannya benar, tapi karena kita mencari pernyataan yang tidak benar, jadi B ini kurang tepat. Dan yang C juga kurang tepat, walaupun pernyataannya benar. Ada di sini ya, di paragraf kedua ini. Jadi sudah benar untuk pernyataan yang C ini, tapi kurang tepat ya, karena kita mencari yang tidak benar. Kemudian D juga ada di sini, di 100 orang ini ya teman-teman, berpenduduk 100 orang, sama. Kemudian yang E juga sudah benar untuk jawabannya sesuai dengan yang ada di teks. Nah, nomor 20 jawabannya adalah yang A teman-teman. Nah, karena waktunya sudah habis ya teman-teman, sampai 20.30. Kak mau cukupkan untuk 5 soal yang lainnya. Akan dilanjutkan di lain waktu ya teman-teman. Untuk literasi bahasa Indonesia. Jadi Kak Maul cukupkan sampai sini. Sekian dari Kak Maul, semoga apa yang kalian pelajari dari soal-soal tadi bermanfaat dan menambah wawasan kalian ya tentang kata baku, kata non baku, dan juga tadi ada teks-teks tentang sainteks seperti galaktosemia. Kemudian ada juga teks-teks tentang sosum, jadi jangan kaget nanti kalian menemukan soal-soal sainteks, soal-soal biologi ataupun nama-nama unsur kimia, nama-nama unsur biologi di teks, karena LBI itu bisa mencakup semua teman-teman teksnya. Jadi sekian dari Kak Maul, terima kasih, semangat untuk belajar subtes-subtes lainnya. Terima kasih ya teman-teman bisa meninggalkan ruang Zoom.
Kamal tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih teman-teman. Nanti untuk recording dan PPT-nya akan dikirim di YouTube ya. Jadi kalian Iya, bisa Kak. lihat di deskripsi. Ada Google Drive. Kalian bisa akses di sana. Maksimal Siap, besok Kak. pagi akan Terima kasih. dikirim. Sama-sama, semangat. Iya, terima kasih, Kak. Ilmunya. Sukses selalu. Terima kasih, Kak. Sama-sama teman-teman.